Hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan belajar bagaimana terlepas dari pikiran negatif. Wow, ini sesuatu yang penting yang pasti akan membantu kita semua. Mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Saya orang Kanada yang sudah lama di Indonesia sejak tahun 2003, jadi bisa bahasa Indonesia dan sangat senang sekali bisa punya program Life Unlimited ini. Jadi kita bisa jumpa setiap minggu. Hari ini di channel ini, jam ini. Jadi kalau ingat ya, minggu depan kita bisa jumpa lagi di sini dan kita akan belajar banyak hal untuk memiliki hidup yang luar biasa bersama dengan Yesus. Belakangan ini kita punya series yang nama Terlepas. Terlepas dari apa? Sudah terlepas dari banyak hal. Kalau tidak salah ini sudah topik yang ke-15. Masih ada. Karena ternyata kita manusia masih punya banyak hal yang mengganggu kehidupan kita. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita terlepas dari hal semua yang lama. Dia mau kita hanya hidup dalam kebenarannya, kehendaknya, panggilannya untuk kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita masih bawa yang lama. Jadi kita mau belajar bagaimana melepaskan itu semua supaya kita bisa berlari dalam panggilan Tuhan. Terima yang terbaik daripadanya. Amin. Makanya hari ini saya kasih topik terlepas dari pikiran negatif. Apa itu? Pikiran negatif itu bisa banyak hal. Ya, pikiran yang buruk, ya, pikiran yang memandang negatif selalu. Nah, mungkin kita bisa pikir pikiran negatif itu bisa sampai bawa depresi dan yang lain-lain. Betul, tapi hari ini saya mau membawa topiknya lebih ke arah seperti ini. Bahwa kadang-kadang kita salah menilai seseorang ataupun salah menilai Tuhan karena pikiran negatif. Artinya kita pikir yang orang ini lakukan atau Tuhan lakukan negatif terhadap kita, tidak baik terhadap kita. Dan karena itu semuanya kita melihat tidak baik. Padahal kita tidak tahu hati seseorang atau hati Tuhan terhadap kita itu selalu baik. Jadi kalau ada hari ini yang pandangan belakangan ini agak frustrasi, agak senang dengan Tuhan, program ini untukmu hari ini. Tapi sebelumnya saya mau baca satu kesaksian yang masuk dari pemirsa Life Unlimited. Ya, karena setiap minggu ada kesaksian-kesaksian dari pemirsa Life Unlimited. Sepanjang program ini ada nomor WA, ada social media yang lain, hubungilah kami. Kami dengan senang hati punya tim di call center yang siap mendoakan, menguatkan, menjawab pertanyaan dari pemirsa Life Unlimited. Nah, ini adalah kesaksian dari seseorang pemirsa Life Unlimited dari Surabaya. Berkata kemarin minta dukungan doa karena sakit di kepala dan kata dokter sakit syaraf otonom dan sudah 8 bulan belum juga sembuh. Saya yang sekali ya, kasihan sekali 8 bulannya sakit. Nah, setelah kita berdoa, mereka memberi kabar. Nah, ini 11 hari setelah didoakan memberi kabar kalau dia sudah sembuh atas mukjizatnya Tuhan yang tidak bisa sembuh dokter. Selama 8 bulan Tuhan sembuhkan dalam beberapa hari. Wow, luar biasa sekali. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Bukan bagi tim yang mendoakan, bukan bagi siapa-siapa, tapi bagi Yesus yang memberi kesembuhannya. Amin, memang Tuhan itu baik, sungguh amat baik dan memberikan kepada kita yang terbaik. Nah, apa yang terjadi? Saya juga pernah alami, saya punya pikiran negatif terhadap seseorang. Mungkin mereka melakukan sesuatu, kita punya luka hati, ya mungkin kita tersinggung, mungkin mereka lagi sibuk, kita merasa nggak enak, terlupakan oleh mereka, dan kita punya pikiran negatif. Jadi apapun yang mereka lakukan, kita bisa marah, kita bisa nggak enak, sakit hati, dan yang lain-lain.
Tapi ternyata kadang-kadang mereka nggak ada masalah sama kita. Nah, kenapa sampai bisa jadi masalah besar sampai kita wow, itu sangat terganggu hubungan? Itu karena pikiran negatif. Sayangnya kadang-kadang kita pun lakukan itu dengan Tuhan pun. Tuhan yang nggak punya pikiran negatif, yang nggak pernah melakukan yang tidak baik kepada kita. Tapi kita kadang-kadang bisa alami seperti ini. Jadi saya mau kita semua terlepas dari pikiran negatif. Bahkan pernah saya dengar satu orang cerita seperti ini yang mereka alami. Pernah ada, ini seorang perempuan yang masih muda. Nah, satu hari dia lihat teman-temannya cerita-cerita, berbisik-bisik. Dan menunjuk dia berbisik-bisik, ketawa-ketawa. Dia mulai merasa sakit hati. Dia mulai tersinggung. Dia mulai pikir, mereka lagi gosipin aku. Kok bisa ya, kita kan teman gitu kan. Mereka lagi gosipin, ketawa-ketawain. Dia mulai merasa ada apa salahku. Ada apa mereka ketahuin tentang aku. Dan beberapa hari itu dia memang sering lihat. Mereka sering kumpul tanpa dia. Ada bisik-bisik, ada lihat-lihat dia. Dia sampai merasa sangat marah, sampai merasa tidak mau bertemanan dengan mereka lagi. Sampai merasa dia setiap hari nangis, dia merasa nggak ada yang mengasihi dia. Tapi besoknya datang, gak tahu-tahu mereka bikin surprise untuk ulang tahunnya. Ternyata berapa hari mereka bisik-bisik, mereka lihat-lihat dia karena lagi rencanakan sesuatu yang indah, kejutan bagi dia merayakan ulang tahunnya. Ternyata yang selama ini mereka bisik-bisik, lihat-lihat itu adalah tanda baik. Mereka rencanakan sesuatu yang baik. Tapi karena pikiran negatif, dia untuk 1 minggu itu sangat menderita, sangat sedih, nangis-nangis dan merasa bahwa hubungan sudah patah, sudah merusak dan tidak bisa bertemanan lagi. Nah, itu menunjukkan betapa pikiran negatif bisa mengganggu banyak hal. Jadi kerinduan saya untuk pemirsa Life Unlimited adalah kita terlepas dari pikiran negatif itu. Kita harus mengerti hati Tuhan bagi kita. Bahkan dalam firman Tuhan pernah ada kelompok orang Israel yang sudah keluar daripada Mesir, mau masuk dalam tanah perjanjian. Tapi apa yang menghalangi mereka? Pernah tahu nggak? Bukan Tuhan yang halangi orang Israel masuk tanah perjanjian. Bukan Tuhan. Bukan pernah pikir Tuhan yang bawa mereka keliling di padang gurun selama 40 tahun? No, tidak. Apa yang bawa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Pikiran negatif. Hah? Masa sih Susan? Saya akan membuktikan dalam firman Tuhan. Oke, siap? Karena dalam firman Tuhan, Tuhan berkata kepada mereka, mereka bisa pergi dan melihat tanah perjanjian. Berarti Tuhan sudah kasih tahu tanah perjanjian itu di mana. Dan mereka utus 12 orang untuk pergi lihat kayak mata-mata ya, pergi lihat-lihat. Jadi orang ini 12 mata-mata ini pergi lihat, saksikan tanah perjanjian. Berarti mereka tahu jalan. Bukan Tuhan memimpin mereka 40 tahun mereka nggak tahu kemana. Pada langsung keluar Mesir, tiba di padang gurun, Tuhan langsung kasih tahu jalannya ke tanah perjanjian. Mereka pergi lihat 12 orang ini. Tapi apa yang terjadi? Pulangnya, lihat hal yang sama. Pulangnya 10 orang punya pikiran negatif terhadap Tuhan. 2 orang punya pikiran baik terhadap Tuhan. Mari kita lihat apa yang mereka katakan dalam firman Tuhan. Kita akan masuk firman Tuhan ini dalam Bilangan. Oke, kita masuk dalam Bilangan, lihat kisahnya langsung dari Bilangan 13. Ini saat mereka balik dari tanah perjanjian itu. Dan ini ada 2 kesaksian yang berbeda. Mulai dengan ayat 26, mereka berkata ini. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh itu, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan ini hasilnya. Jadi mereka berkata memang sesuai dengan yang Tuhan katakan. Hanya, ini ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu, kuat dan kota-kotanya berkebun dan sangat besar, dan juga keturunan enak telah kami lihat di sana.
hanya masalah ini muncul, ada orang besar di sana. Nah, Kaleb salah satu orang dari dua yang punya pikiran yang positif terhadap Tuhan, melawannya berkata seperti ini. Kalau mencoba, lihat hati bangsa itu, dia berkata ke hadapan Musa, katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi mereka tidak mau terima. Jadi sudah bisa lihat, ada yang punya pikiran negatif. Oh, sesuai dengan yang Tuhan katakan. Tapi ada orang besar, oh nggak bisa. Terus ada orang yang punya pikiran positif terhadap Tuhan. Kalau Tuhan janjikan, dia bisa lakukan. Maju, kita bisa mengalaminya. Nah, kisah ini tidak hanya sampai seperti itu. Karena pikiran negatif tidak hanya bisa stabil seperti itu. Terima satu kabar buruk. Pikiran negatif menurun terus. Membayangkan yang lebih buruk terus. Itu masalah dengan pikiran negatif. Semakin dipikirkan, semakin negatif dibawakan. Membayangkan yang buruk. Bilangan 14. Kisahnya lanjut sampai ini terjadi. Ayat yang pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Maka mereka lupa di Mesir itu budak, dipukulin setiap hari, dibunuh, susah-susah kehidupannya, budak nggak ada apa-apanya. Nah, lucunya pada saat ini mereka belum menderita apapun. Sampai sekarang Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan bawa mereka untuk menyeberangi Laut Merah. Tuhan buat mukjizat. Tuhan kasih makanan yang turun dari surga setiap hari. Tuhan kasih yang baik. Tapi mereka saat lihat masalah sedikit, langsung punya pikiran negatif bahwa mereka akan dibunuh. Istrinya, anaknya akan menjadi budaknya lagi. Jadi mau pulang saja kepada Mesir. Heran, belum alami itu sedikit pun. Hanya itu adalah apa? Hasil pikiran negatif. Mereka tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Sayang sekali. Mereka punya pikiran jelek terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan menjaga. Tuhan tidak akan lakukan janjinya. Tuhan tidak baik. Tapi di antaranya memang ada dua orang yang punya pikiran positif. Dan ini yang mereka katakan. Kalau kita lihat, orang ini semua pada nangis. Orang ini pada semua sudah siap-siap mati. Hanya karena pikiran negatif. Tapi dalam ayat-ayat yang berikut, Kaleb dan Joshua, dua orang yang punya pikiran positif, mengatakan hal seperti ini. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Sesuai dengan yang Tuhan janjikan, itu baik. Jangan katakan itu buruk, itu baik. Lihat baiknya. Dan berkata apa? Ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi berkata seperti ini, kalau Tuhan mau kasih, Tuhan akan bisa kasih. Jangan masalah itu orang besar. Tuhan lebih besar daripada orang besar. Hai pemirsa Life Unlimited, saya juga mau katakan masalahmu besar, Tuhan lebih besar. Jangan karena ada masalah dalam hidupmu, merasa Tuhan tidak sayangimu. Jangan merasa Tuhan tidak pedulikanmu. Memang di dunia ini yang penuh dengan kejahatan, ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan rencanakan yang tidak baik terhadapmu. Karena rencana Tuhan penuh dengan kebaikan. Akhirnya yang masuk tanah perjanjian hanya dua orang ini, Kaleb dan Joshua. Kenapa? Bukan karena Tuhan maunya seperti itu. Karena yang lain semua, karena pikiran negatif, memilih tidak ambil langkah. Memilih
tidak mengikuti Tuhan. Akhirnya tidak nikmati yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Tapi mereka yang punya pikiran positif, yang percaya, ambil langkah bersama dengan Tuhan karena Dia sudah siapkan sesuatu yang baik di depan. Mereka yang menikmatinya. Jadi ini bukan dari Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sanggup melakukan janjinya. Tuhan sudah siapkan di depan kita hal-hal yang baik. Tapi masalahnya kembali kepada kita. Apakah kita bisa terlepas dari pikiran negatif untuk masuk dan nikmati kebaikan Tuhan? Nah, saya mau kita juga kembali kepada satu kisah lagi dalam Perjanjian Lama. Bukan saja kisah ini, tapi ada kisah Nuh. Banyak orang salah pengertian dengan kisah Nuh. Mereka pikir kisah Nuh itu adalah Tuhan yang tidak baik. Tapi saya pernah pergi ke tempat di mana mereka bangun Batra seperti Batra Nuh. Dan saya akan menyaksikan di kisah itu di belakangnya ada kebaikan Tuhan. Salah satu kisah di dalam seluruh Alkitab, bahkan dalam seluruh sejarah yang paling sering disalah paham, itu adalah kisah Batra Nuh. Kenapa? Karena banyak orang berpikir kisah Batra Nuh itu adalah kisah untuk sekolah minggu. Hanya tentang binatang-binatang masuk Batra. Orang lain memandangnya seperti Tuhan yang sangat kejam, yang jahat, yang mau membunuh seluruh manusia. Jadi apa ini sebenarnya kisahnya Nuh? Bagi saya kisahnya Nuh itu adalah kisah tentang Tuhan yang sangat sayangi kita. Bagaimana itu? Karena masih hanya ada satu keluarga saja, satu keluarga yang masih tidak jahat, yang masih murni, yang masih mau ikut Tuhan. Nah, bayangkan kalau seluruh orang lain yang lain jahat, pasti tidak lama lagi mungkin keluarga Nuh ini akan dibunuh, mereka akan lakukan yang jahat kepadanya. Jadi apa yang Tuhan harus lakukan? Sama seperti kita, kalau kita adalah orang tua, bapak, dan kita lihat sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk mau terjadi kepada anak kita, pasti kita akan lakukan apa yang kita perlu lakukan untuk menjaga anaknya. Nah, sama ini yang Tuhan lakukan. Akhirnya Dia putuskan Dia harus selamatkan keluarga Nuh. Dia benar-benar mau dunia ini penuh dan aman dan indah seperti bagaimana Dia menciptakannya. Jadi Dia lakukan apa yang Dia harus lakukan dengan mengirim banjir air bah yang begitu besar supaya Nuh dan keluarganya boleh masuk di dalam Batra ini dan diselamatkan. Nah, ini adalah kisah yang sangat menunjukkan bagaimana Tuhan rela lakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Bagi kita juga hari ini, bahkan sampai Dia rela mengutus Yesus dibunuh, mati bagi kita. Jadi bukan Tuhan yang mau bunuh-bunuh orang lain, bahkan Dia rela untuk Dia sendiri menyalakan nyawanya, sediakan nyawanya bagi kita. Dia sendiri rela dibunuh untuk kita. Jadi ini sebenarnya adalah kisah seorang bapak, seorang yang penuh dengan kasih sayang mau menyelamatkan satu keluarga ini. Jadi mari kita memandang kisah Nuh dengan pengertian yang benar, memandang Tuhan dengan pengertian yang benar, dan itu sangat akan memberkati kita semua merasakan kasih sayang yang sempurna dari Tuhan. Dari video ini saya harap bahwa kita punya pengertian yang lebih baik dengan semua kisah firman Tuhan, apapun yang pernah terjadi dalam sejarah. Sebenarnya kalau kita lihat di dalamnya ada kebaikan Tuhan, ada kasihnya Tuhan. Tuhan tidak mau membinasakan manusia. Itu ciptaannya. Tapi Tuhan harus melakukan apa yang Dia perlu lakukan untuk menyelamatkan orang yang benar. Nah, sama untuk kita hari ini. Kita bisa alami dan kita bisa menikmati keselamatan karena Tuhan rela melakukan apapun. Tuhan rela mengutus Yesus mati bagi kita. Bayar itu hutang kita. Terima hukumannya kita. Supaya kita bisa diselamatkan. Jadi nikmatilah, mengertilah, hati Tuhan itu baik. Sudah terbukti baik bagimu. Belum alami, rasanya belum alami dalam dunia ini. Ubah kepercayaanmu dulu. Lihat buktinya dulu bahwa salibnya Yesus sudah membuktikan Dia mengasihimu. Dan ini ada ayat firman Tuhan yang sungguh berkuasa berkata seperti ini dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Berkata apa dalam firman Tuhan? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan rencana yang buruk, tapi rencana yang baik. Rencana yang baik yang Tuhan sediakan. Saya berharap saat ini paling tidak pemirsa Life Unlimited bisa katakan amin. Saya terima itu. Amin. Jadi bisa katakan ya Tuhan,
Engkau rencanakan kebaikan. Jangan takut-takut masuk besok. Tuhan tidak di surga sibuk-sibuk pikirkan bagaimana membinasakan kita, membuat yang buruk di masa depan kita. Tidak sama sekali. Percayalah, hati Tuhan itu baik. Kadang-kadang dia harus lakukan sesuatu yang ekstrim. Tapi itu untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Menyelamatkan kita. Memang Tuhan harus sampai lakukan yang ekstrim. Tapi apa yang dia pernah lakukan? Bukan saja itu adalah Tuhan yang mau membunuh orang lain, minta nyawa orang lain. No, adalah Tuhan yang rela memberikan nyawanya sendiri pun. Dia berkata dia tahu rencananya, dia tahu apa yang dia siapkan bagi kita. Dan itu adalah yang baik. Hari depan penuh harapan. Hari depan penuh harapan. Saya harap pada saat ini juga semua dengar firman ini mulai muncul pengharapan, iman, pikiran positif. Berkata amin, Tuhan itu baik. Masa-masa depanku itu baik, itu baik. Kenapa? Karena pikiran negatif membuat kita pandang negatif, membuat kita tidak ambil langkah dengan Tuhan dan nikmati kebaikannya. Tapi pikiran positif bisa membuka mata kita untuk melihat bahwa memang Tuhan itu baik dan kita nikmati kebaikannya. Amin. Ini juga bisa terjadi dalam hubungan semua kita manusia. Kalau saya punya pandangan negatif terhadap suami saya, bisa tidak menikmati hubungan satu hari. Bisa sampai marah-marah terus, bisa sampai nggak nikmati semua yang bisa dalam hari itu. Hanya karena pikiran negatif. Jadi makanya kita mau ubahkan pikiran kita. Dan saya harap hari ini, kalau kita ubah pandangan terhadap Tuhan, itu juga akan mengubahkan pikiran kita terhadap manusia. Ada satu ayat lagi yang firman Tuhan katakan memang seperti ini. Dalam Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi berkata apa? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa nikmati yang sempurna dan yang terbaik dari Tuhan? Membaharui ini. Karena sering yang menghalangi kita untuk nikmati Life Unlimited, hidup tanpa batas, semuanya berkat Tuhan yang Tuhan ingin untuk kita panggilannya adalah di sini. Ya, oke. Pandangan yang negatif, sesuatu yang sering menghalangi kita. Tapi saya percaya hari ini kita akan terlepas dari pikiran negatif. Kita akan percaya memandang bahwa Tuhan itu baik. Rencana di depan penuh dengan pengharapan. Amin. Karena itu kita akan masuk satu lagu, itu adalah Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Mari kita nikmati. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia,
Amin. Kasih-Nya sungguh besar bagi kita. Sangat luar biasa. Semuanya kita alami dari Tuhan. Dia punya hati yang baik kepada kita. Siapapun pemirsa, dimanapun berada saat ini, di seluruh Indonesia, apapun latar belakangmu, apapun yang pernah lakukan, saya dengan yakin bisa katakan, Tuhan mengasihimu. Sampai Dia rela mati bagimu. Dan rencananya bukan penuh dengan kejahatan, tapi Dia punya rancangan yang baik untuk masa depan. Kalau bisa percaya itu hari ini, saya juga mendoakan semua pemirsa hari ini untuk lebih lagi memandang Tuhan dengan benar, supaya bisa nikmati kebaikan yang Dia sudah sediakan bagi kita. Tuhan, saya berdoa saat ini untuk semua pemirsa Life Unlimited dimanapun mereka berada. Saya berdoa Tuhan bahwa semua pikiran negatif mereka akan terlepas dari itu. Mereka bisa memandang Engkau dengan benar. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang peduli, Tuhan yang rencanakan yang baik untuk mereka karena Engkau sungguh-sungguh sayang mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau membaharui pikiran kami. Kami memandang Engkau dengan benar. Bapa yang sungguh sayangi kami. Di dalam nama Yesus kami menerima semuanya. Amin. Amin. Saya berharap semuanya merasa, wow, seperti jelas, yang positif. Merasa dan bisa nikmati kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh indah. Jangan kita menjadi seperti dunia. Melihat dunia yang gelap, yang punya dengan kejahatan, dan kita merasa Tuhan seperti itu. Tidak, tidak, tidak. Kita menikmati kebaikan dan kasih Tuhan setiap hari. Karena itu, sudah habis waktu kita hari ini. Kita akan jumpa lagi. Minggu depan masih ada di series ini terlepas. Ada lagi 2 topik lagi. Jadi jangan sampai kelewatan, sampai nggak datang. Minggu depan ikuti lagi program Life Unlimited ini di channel ini, jam ini, hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama lagi. Sampai kita jumpa lagi. Until we meet again. Susan Hoover, I want to say to you, Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, sampai kita jumpa lagi. God bless you all. Bye.